RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang
sistem maupun juga pengembangan bisnisnya Pak. Hanya saja beberapa business owner atau untuk business owner di UMKM itu beberapa orang, ini informasi dari yang sudah pernah kolaborasi dengan kami, itu masih menganggap sistem yang Kala Group kembangkan ini terlalu jauh gapnya dengan apa yang mereka butuhkan. Padahal mungkin belum sempat ngopi-ngopi barangkali dengan saya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Tapi kalau untuk dengan bisnis owner atau teman-teman yang sudah pernah ngobrol-ngobrol setidaknya, itu kami sudah pernah menjelaskan bahwa apa yang kami persiapkan itu memang punya tingkatan Pak, punya clustering, bahkan clustering khusus itu tertuang dalam misi perusahaan yang kami buat ini di 2 tahun terakhir. Jadi memang misinya lebih mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi apapun nanti kebutuhan teman-teman untuk bisa berkembang itu kami bisa buatkan. Kalian mungkin yang sempat mendengar di siaran Pro 4 ini, RRI Pro 4, mungkin kita belum ketemu langsung barangkali. Jadi mindsetnya apa yang Kala Group terapkan itu terlalu jauh untuk UMKM, padahal kami sudah buat beberapa, istilahnya dipotong per slice gitu Pak. Jadi beberapa segmen itu memang sudah cocok untuk UMKM tertentu. Bahkan UMKM yang betul-betul baru merintis dengan tim yang sangat sedikit pun juga kami punya beberapa solusinya lah ceritanya untuk diterapkan dalam bisnis seperti itu Pak. Iya. Nah tentu kalau hal dalam bagaimana mengembangkan UMKM kemudian owner bisnis lainnya, sebenarnya material apa sih sebenarnya yang didapatkan ketika masuk dalam kayak institut ini, khususnya di bidang yang saat ini fokusnya ke bisnisnya, Pak Didi. Oh ya, baik. Kalau untuk fokus di teman-teman ketika baru pertama kali berkomunikasi mungkin Pak, kebanyakan itu teman-teman bertanya tentang bagaimana meningkatkan performa, bagaimana memaksimalkan apa yang mereka sudah miliki saat ini. Jadi makanya juga yang penting kita ngobrol-ngobrolkan di hari ini yang terkait dengan mempertahankan performa tim, biar nanti target-target yang sudah disetting oleh para business owner itu bisa tercapai dengan baik seperti itu Pak. Jadi kalau di di awal-awal kalau ngobrol dengan business owner pasti pertanyaannya gimana ya caranya supaya pemasukan itu bisa berlipat ganda, tidak hanya sekedar mungkin menambah outlet, tapi apakah memaksimalkan sekarang, terus memaksimalkan operasional bisnis misalnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dibahas ketika ngobrol dengan kami, dan lebih fokusnya itu melihat di masing-masing bagian tersebut untuk mengecek performanya Pak. Artinya apa sih yang dibutuhkan untuk performa itu bisa lebih tinggi atau terjaga penerapannya seperti itu Pak. Iya. Nah saat ini kan memang banyak hal UMKM yang mulai berkembang ya. Kemudian sebagai seorang sales operation assistant manager sekaligus praktisi di Kala Institute, Kak Didit, bagaimana Anda melihat dinamika UMKM saat ini? Apakah target yang memang sudah tinggi menjadi keharusan mutlak untuk bisa bertahan? Ya, kalau saya lihat target yang tinggi apakah menjadi keharusan untuk bertahan, dan menurut saya itu memang wajib Pak, wajib untuk bertahan. Dan juga mungkin analoginya saya bisa ambil seperti bermain bola Pak ya. Jadi dalam permainan sepak bola kan itu secara statistik mungkin sebuah tim itu ada statistik menjelaskan bahwa kekuatannya cuma sampai segini, kemampuannya cuma sampai segitu. Cuman dalam sebuah pertandingan misalnya, kita analogikan pertandingan tim besar maupun tim kecil, itu yang membedakan adalah strateginya. Jadi kalau misalnya tim besar pun ketika strateginya kurang pas untuk di pertandingan tersebut, itu bisa jadi
kalah dalam pertandingan Pak. Nah sama seperti di bisnis Pak. Kalau di bisnis untuk strategi dengan kondisi ekonomi yang saat ini mungkin sedang bergejolak ya di mana-mana, itu selain bertahan, teman-teman mungkin bisa mengkonstruk atau merincikan seperti apa yang harus dilakukan supaya performanya tetap bisa terjaga, bahkan bisa lebih tinggi dan memanfaatkan mungkin beberapa situasi-situasi yang bisa justru menguntungkan bisnisnya seperti itu Pak. Jadi kan ini lagi euforia Piala Dunia begitu Pak. Jadi strategi-strategi itu sekarang kalau kita lihat permainan di Piala Dunia, apakah dia tim kuat atau tim yang statusnya ranking FIFA ranking keberapa, itu tidak bisa di judge bahwa dia akan kalah pada akhirnya. Tapi bisa saja tergantung dari strategi yang dijalankan seperti apa. Jadi mungkin seperti itu juga bisa dianalogikan ke bisnis seperti itu Pak. Iya. Nah tentunya biasa di lapangan kan ada tanda-tanda awal atau red flag ya, bahwa sebuah tim sales itu mulai merasa jenuh. Nah dan mulai kehilangan kepercayaan pada pimpinannya. Ini kira-kira apa penyebabnya? Apakah karena tekanan target atau mungkin ada faktor lain ini Pak Didi? Ya. Kalau saya lihat untuk kategori sales Pak, ketika salesnya merasa ada kejenuhan terhadap target yang sudah diberikan oleh pimpinan, itu bisa jadi kalau saya lihatnya kurang ngopi Pak. kurang ngopi. Karena kalau sebenarnya kurang ngopi itu saya analogikan sebagai kurang ngobrol yang antara pimpinan atau business owner dengan orang yang mencari prospek atau fungsinya sebagai sales. Karena kalau prinsip saya sendiri atau analogi saya sebagai seorang sales, ya, walaupun saya mendalami sales itu baru sekitar 1 tahun 2 tahun ini, saya shifting dari HR ya, human resource dan human capital, shifting sebagai sales. Yang saya lihat sales itu kata kuncinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah orang. Jadi bukan sekedar kita menjual misalnya ada produk air minum atau produk figura, tapi bagaimana kita mencari orang yang memang butuh produk figura ini, orang yang butuh air minum. Jadi bukan sekedar kita menyebar flyer, mengirimkan surat. Nah itu kan biasa yang standar sudah canvassing tidak, sudah kunjungan tidak berapa kali visit. Nah itu kan kadang angka-angka itu bagi seorang sales yang mungkin agak susah diam, kan karakter sales itu susah diam di satu tempat, sering berada di tempat yang baru. Nah itu mungkin bagi para business owner yang menghadapi sales seperti itu, buatkan jadwal rutin ngopi gitu Pak, untuk nanya ke dia seperti apa, mungkin ada ide-ide baru barangkali yang dia lihat di lapangan bisa diterapkan, contohnya dalam menyelesaikan masalah dari calon customernya. Jadi itu pun juga saya terapkan Pak. Jadi mau ketemu dengan business owner UMKM ataupun juga ketemu dengan manajer HR atau business owner yang sudah cukup besar, yang paling pertama saya ajak bicara itu bagaimana keadaan Bapak. Jadi istilahnya saya coba untuk masuk ke dunianya customer, bagaimana kondisinya dia dan bagaimana dia menghadapi hari-harinya. Nah nanti di situ ketika ada kondisi-kondisi yang menurut customer tersebut adalah tantangan, saya akan sesuaikan dengan layanan yang saya punya Pak. Jadi tidak langsung ini layanan kami corporate company profile kami ABCD bisa melayani ABCD, karena semua orang pasti bisa menjelaskan itu. Tetapi sales yang menurut saya cukup ideal di lapangan ketika dia bisa mengerti bagaimana masalah calon customernya itu bisa terselesaikan. Atau setidaknya diajak ngobrol pun itu sudah cukup. Nah itu makanya saya bilang kurang ngopi kayaknya Pak. Iya. Seperti itu Pak. Dalam tentu seringkali juga ada jarak ya antara ekspektasi manajemen dengan realita tim di lapangan ini. Nah memposisikan diri sebagai jembatan agar kedua belah pihak ini saling tidak menyalahkan itu seperti apa nih Kak?
Ya. Iya Pak Didi. Kalau saya lihatnya Pak, itu mungkin kita bisa memulai dengan konsep-konsep konsep-konsep manajemen. Ya. Salah satunya di sini mungkin yang saya tawarkan terkait dengan goal setting teori. Artinya bagaimana sebuah usaha ya, apakah kategorinya UMKM atau mungkin strategi bisnis, itu bisa memfokuskan seperti apa tujuan utamanya, dan nanti dia bisa memperjelas siapa yang akan melaksanakan tujuan besar tersebut. Apakah bobotnya lebih banyak ke bagian sales misalnya, atau justru banyak ke operasional. Karena beberapa bisnis, contoh Pak, kalau untuk di bisnis warkop, let's say warkop ya. Nah kalau warkop itu kan, kalau untuk orang salesnya hampir dikatakan tidak ada. Iya, betul. Tidak membutuhkan orang sales yang langsung jualan. Misalnya warkop Dengsi atau warkop Azhara di sini, saya sangat jarang ketemu salesnya yang datang bilang ngopi di warkop Azhara, enggak. Tapi dia lebih fokus ke operasionalnya, buka jam 5:30 pagi setelah sholat subuh. Nah itu kan punya branding sendiri, punya kategori sendiri, dan itu adalah fokus kekuatan di operasionalnya. Bagaimana bisnis ownernya mungkin mengatur jam ritme kerjanya para tim, dan itu fokus ke operasional. Nah, jadi memang penting di awal itu setting targetnya. Ini mau difokuskan ke siapa ini, beban tantangan ya. Kalau biasanya saya sebut itu beban atau mungkin juga masalah sebagai sebuah tantangan. Karena kalau kita anggap masalah itu adalah hal yang negatif, pastinya kita juga perasaan psikologisnya akan, wah ini bisa tidak ya. Tapi kalau kita sebut sebagai tantangan, itu lain rasanya Pak, sebagai orang yang kita lihat masalah tapi kita sebut ini tantanganku ini untuk bisa diselesaikan. Jadi memang harus diperjelas dulu setting targetnya seperti apa, dan dikembangkan nanti siapa yang akan menjalankan tugas tanggung jawab tersebut. Jadi setelah itu mungkin kita akan memfokuskan kepada bagaimana caranya diukur Pak. Ketika dia sudah dijelaskan tanggung jawabnya di operasional misalnya, nah diukur nanti kira-kira kalau dibagi 2 shift, anggaplah kita ambil contoh lagi tadi Azhara, karena saya parkir ada Azhara di sebelah, jadi saya itu yang teringat ada Azhara di sebelah. Jadi pas buka 5:30, ini yang masuk 5:30, dia kerja sampai jam berapa misalnya, kalau disesuaikan dengan aturan di Sinakerta. Nah berarti dalam satu hari kalau dia tutup sampai jam 12, bisa jadi ada 3 shift atau bahkan 4 shift untuk sampai kalau misalnya memang mau buka sampai 24 jam contohnya. Nah itu bisa diatur, dan nanti akan diperjelas ukuran bahwa ketika dia datang dari jam sekian sampai jam sekian dan pengunjungnya banyak, tapi semua pengunjung puas, mungkin di shift tersebut dapat bonus misalnya. Jadi apresiasi seperti itu mungkin terkesannya simpel, sederhana, tapi bisa saja dijadikan contoh untuk diterapkan di bisnis seperti itu Pak. Kalau ini contohnya warkop ya. Jadi memang ada usaha-usaha tertentu ya memang lebih penekannya ke bagian sales marketingnya ya. Ada juga yang pada operasionalnya. Betul. Nah itu kalau sebenarnya yang paling bersentuhan dengan sales atau marketing itu biasanya usaha apa itu Pak biasanya? Kalau lebih banyak butuh ujung tombaknya itu usaha kan dari salesnya. Kalau ini kan tadi yang kayak warkop ini operasionalnya. Kalau yang saya lihat Pak, lebih banyak membutuhkan ujung tombak sales itu, yang sekarang pun berkembang lebih ke bisnis jasa pertama, sama seperti kami di Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen. Karena kami menganalisa kebutuhan dengan cara ngobrol apa sih masalahnya. Nah di situ nanti kami masuk apakah ranahnya jasa konsultan, ranahnya jasa training, ranahnya jasa team building misalnya, atau ranahnya untuk melihat kompetensi melalui alat ukur. Nah, karena saya kebetulan dari background psikologi Pak, dan teman-teman di kantor itu 90% dari background psikologi, karena kami memang
mengukur atau melihat orang itu Ya. tidak langsung seperti Sandro misalnya tuh lihat wah ini karakternya bahaya ini. Tapi kalau kami biasanya ada beberapa pertanyaan standar yang memang sudah teruji secara akademik ilmiah. Itu untuk melihat kompetensinya seseorang itu seperti apa. Dan saya pun masih aktif di Kala Group sebagai asesor internal untuk melihat seperti apa kompetensi karyawan sehingga dia sudah siap untuk menduduki satu posisi. Jadi saya pun juga masih tetap aktif di situ Pak, di internal Kala. Nah, itu yang mungkin bisa kita fokuskan, ada tanggung jawab seorang sales di situ, karena seorang sales yang baik itu artinya dia bisa menjelaskan layanan yang ada di bisnisnya tanpa customer itu merasa dijelaskan langsung layanan begitu. Jadi mengawalinya dengan ngobrol Pak. Terkait dengan bisnis selain dengan jasa Pak, ini ada beberapa bisnis juga, contohnya kayak di Toyota, Kala Toyota, itu kan terkait dengan mobil. Ya. Nah, menjual mobil dan produk itu teman-teman di Kala Toyota bukan lagi sekedar menyebar flyer atau membuat brosur yang ada di sosial media misalnya, tapi sudah beralih ke konten Pak. Nah, membuat konten itu yang sifatnya storytelling dan menjelaskan apa keunggulan dari produk tersebut. Jadi sudah beralih Pak, langsung kan biasanya langsung ini flyernya, ini sekian cicilannya. Kadang orang kalau udah terima gitu, oh ya nanti taruh gitu. Tapi kalau misalnya lebih kita menceritakan ke carousel misalnya atau storytelling di reels misalnya Instagram, itu orang lebih kena perasaannya. Langsung masuk di brand otaknya. Betul. Menggugah. Ada iklan-iklan di jalan itu Pak, beli Toyota nilai jualnya lebih tinggi. Ada itu yang pakai songkok bone. Nah itu kalau kita lihat itu artinya sederhana tapi singgah di pikiran orang. Betul. Apa sih? Ya, istilahnya secara psikologisnya langsung kena dia bahwa memang kalau kita beli Toyota itu kalaupun dijual dibandingkan dengan brand lain mungkin ya itu bisa lebih tinggi. Dan bahkan ada tagline-nya juga teman-teman itu, beli Toyota Anda tidak sendiri. Artinya kalau di jalan banyak Toyota yang lain, maksudnya artinya di jalan kemanapun itu ke daerah ada merek Toyota lah di dalam perjalanan itu contohnya Pak yang mungkin sangat masih dibutuhkan orang-orang sales itu supaya nanti bisa menjelaskan atau menyelesaikan dulu permasalahannya orang, baru kita tawarkan apa yang dibutuhkan dari produk yang kita punya, produk atau jasa layanan seperti itu Pak. Tapi terkadang ini kan sekarang sudah masuk di era digital ya. Iya. Tapi begitu banyaknya marketing yang masih menggunakan cara tradisional tadi yang bagi-bagi brosur, hanya sekedar membagi aja. Itu kira-kira kekuatannya saat sekarang itu masih efektif nggak ya? Nah, sebenarnya Pak, kalau saya pribadi untuk marketing sales yang masih menyebar brosur, saya melihatnya bukan sebagai hal yang sia-sia, tetapi ada efek dari pribadinya untuk dia dilatih untuk bisa ketemu banyak orang, dilatih untuk sering ditolak. Itu Pak. Jadi di situ secara pribadi. Kadang saya berpikir, ngapain ini dia bagi-bagi brosur? Begitu orang terima langsung kan dibuang ya biasanya. Kebanyakan. Itu memang efektif untuk mengiklan itu, tapi ternyata itu tadi untuk melatih orangnya secara pribadi dari salesnya itu memang dilatih, apalagi kalau sales pemula mungkin yang memang belum pernah terjun di dunia sales sebelumnya. Nah itu menurut saya masih ada efektivitasnya, tetapi akan lebih baik lagi kalau misalnya dia sudah digitalkan, dia sudah berpindah, karena itu ada pengaruhnya dengan budget Pak, budgeting atau costnya, biayanya dalam membuat flyer. Nah cuman kan memang beda wilayah, beda strateginya. Nah terkadang kalau saya lihat di Makassar ini, kalau kota Makassar mungkin sudah melek dengan digital seperti itu, cuman beberapa wilayah ini masih sangat proven, masih sangat membutuhkan marketing yang offline seperti itu, ketemu, minta jadwal. Saya pun juga seperti itu kalau ketemu dengan beberapa instansi yang mungkin kantornya tidak ada di Makassar, itu memang proseduralnya kami bersurat dulu, minta audiensi, ngobrol-ngobrol, dan memang masih lebih banyak
ke aktivitas offline, Pak. Karena memang kalau online itu mungkin akan banyak yang lihat. Nah, cuman harus dipastikan juga bahwa yang melihat itu adalah target marketnya kita. Nah, itu kenapa saya bilang saya tidak berani bilang bahwa teman-teman di marketing sales yang menyebarkan flyer itu kurang efektif nih, tapi bisa jadi ketika dia membuat flyer tetapi lokasinya tepat dan memang banyak orang-orang di sekitar situ butuh informasi, misalnya para pedagang-pedagang yang sifatnya agribisnis, itu kan kadang-kadang tidak punya waktu, pasti punya handphone untuk lihat sosmed, tapi tidak punya waktu ketika dia sudah bertani atau beternak. Jadi kalau melihat yang brosur seperti itu ya langsung dia lihat gitu. Belum lagi kalau lowbat HP-nya, tidak ada sinyal, itu kadang faktor teknis yang mungkin menurut saya marketing secara brosur itu masih tetap bisa digunakan juga, tergantung tempatnya seperti itu, Pak. Iya. Baik, Pak Didi, sebentar kita lanjut lagi. Oke, kita jeda dulu sejenak, kita mendengarkan dulu satu lagu dari Ridwan Saw. Oh iya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App. Baik, Sobat Budaya masih bersama di Teras UMKM, tentunya masih bersama dengan Pak Didi ya, di mana pada siang hari ini kita membahas tentang bagaimana mempertahankan performa tim di tengah target yang tinggi. Nah, kalau di Kala Institut tadi ini berkaitan dengan untuk pengembangan bisnisnya ya, artinya memberikan pendampingan kepada UMKM ataupun perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi juga ya. Betul. Untuk meningkatkan SDM-nya, lebih fokus ke peningkatan SDM gitu Pak ya. Betul Pak. Betul. Dan itu nanti melihat perkembangan itu seperti apa setelah misalnya ini tergabung dengan di Kala Institut ini. Nanti evaluasinya itu seperti apa untuk memberikan dampak perubahan bagi misalnya instansi atau perusahaan atau mungkin ya UMKM bahwa dia sudah naik level gitu. Ya, baik Pak. Nah, jadi di layanan kami itu ada beberapa program. Salah satunya itu program pengembangan SDM di bidang pelatihan. Nah, kalau pelatihan itu untuk kelas publik biasanya setelah kegiatan itu kami ada evaluasi kegiatan dan juga penjelasan detail terhadap apa yang sudah dipelajari oleh para peserta. Nah, setelah itu
biasanya tugas saya lagi Pak, mungkin sekitar 3 bulan saya datang lagi untuk ngobrol lagi ke PIC SDM yang ada di perusahaan tersebut atau di UMKM tersebut untuk melihat sampai sejauh mana perkembangannya. Jadi yang tugasnya untuk mengevaluasi seperti apa perkembangan itu di saya, karena jadi sales operationnya ini tidak hanya sekedar menjelaskan layanan, tetapi seperti apa hasil dari program yang sudah ikut di kami, itu kami juga memastikan bahwa sudah dijalankan dengan baik. Nah, salah satunya ini Pak, yang kemarin kolaborasi dengan kami di salah eksternal itu ada PT Marlion Sukses Sejahtera. Beliau perusahaan tersebut adalah pemegang lisensi untuk klien parcel di Kota Makassar Pak. Jadi program pengembangannya dari tahun 2024 dan sampai 2025 itu memang dipercayakan kepada kami. Jadi 2024 itu ada 2 batch pelatihan eksternal yang sudah kami jalankan untuk para supervisornya, dan setelah itu kami buatkan report hasil dari pengembangan tersebut, dan juga saya mengadakan visiting langsung ke tempatnya, ke lokasinya di Talasa City, dan memastikan sama HR-nya di sana bahwa apa yang sudah kami berikan sebagai materi in class di dalam pelatihan itu memang sudah diterapkan atau seperti apa manfaat yang didapatkan. Nah, setelah 2024, alhamdulillah di 2025 dipercayakan lagi, tetapi modelnya itu ada program team building Pak. Jadi kami menyulap di Sawaraja Ballroom Wisma Kala itu setelah mereka setengah hari mendengarkan materi dan melakukan role play, kami langsung bikinkan experiential learning seperti main outbound di dalam ruangan. Nah, itu salah satu penerapan juga yang kami bisa buatkan sesuai dengan request dan kebutuhan dari customer. Dan di tahun 2026 ini karena ada faktor ekonomi global, itu sebenarnya di PT Marlion Sukses Sejahtera itu ingin melakukan program lagi, tapi untuk di semester 1 ini masih ditahan dulu. Jadi tetap saya menjaga hubungan baik itu, jadi memastikan bahwa perkembangan para SDM yang sudah ikut program kami itu memang ada di saya untuk memastikan kembali di eksternalnya, seperti itu Pak. Iya. Nah, kalau melihat dari mana dari sisi pelaku UMKM biasanya kan memiliki keterbatasan anggaran nih untuk misalnya dibandingkan dengan koperasi lah. Nah, mungkin menurut Bapak Didi sendiri bentuk apresiasi non finansial itu harusnya yang paling efektif untuk menjaga loyalitas tim sales itu seperti apa? Kalau saya Pak sering mengadakan seperti ngopi bareng Pak. Jadi memang itu salah satu yang trik yang tetap menjaga hubungan baik Pak. Jadi bukan sekedar setiap ketemu di warkop atau di kafe itu langsung saya tawarkan program, tidak Pak. Kadang saya juga hanya sekedar menanyakan kabar, lihat bagaimana perkembangan bisnisnya. Jadi memang betul-betul saya memfokuskan percakapan itu hanya satu sudut pandang dari pelaku UMKM itu atau business owner. Karena beberapa business owner pun ternyata sudah punya tim yang cukup proper Pak, sudah punya HR, ada supervisornya, manajernya sudah lengkap. Untuk beberapa outlet yang mungkin UMKM itu punya outlet lebih dari 10 atau bahkan sudah 15. Nah itu ketika ngobrol ke saya, cara saya menjaga untuk tetap ada komunikasi dengan rutin untuk ngobrol-ngobrol walaupun itu di luar jam kerja Pak. Karena kan biasanya para business owner kalau ditanya kira-kira ada waktu untuk ngopi-ngopi, bilang mungkin sekitar setelah sholat maghrib atau sholat isya. Jadi saya pun juga merasa punya kewajiban begitu Pak, ketika mereka sudah mengambil program yang sudah kami tawarkan. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan lagi ya sifatnya non formal Pak, lebih santai seperti itu biasanya. Itu target untuk pendampingannya itu tergantung apa ya? Maksudnya mungkin ada batasnya juga ya? Misalnya untuk pengembangan SDM-nya itu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Begitupun juga peningkatan omset.
Ya. Apakah sampai nanti itu pendampingan dari institut ya? Ya. Sampainya itu terlihat ada perubahan begitu. Oh iya, kalau program yang seperti itu Pak, memang kita sepakatinya di awal. Ketika memang butuh ada program mentoring khusus. Jadi program mentoring khusus itu artinya setelah ada training, setelah ada in-house, itu jika memang dibutuhkan, itu akan kami buatkan terstruktur, ada reportnya, apa targetnya tiap pertemuan, berapa kali tiap bulan misalnya, itu bisa dibuatkan juga seperti itu. Nah, yang saya maksud tadi itu ketika para pelaku UMKM mungkin mengambil program yang sifatnya coba-coba gitu, icip-icip lah, gitu ya, ikut workshop, ikut training, yang istilahnya tidak ada ikatan sampai bahwa sampai jangka panjang. Ya. Namun yang saat ini kami jalankan itu Pak, salah satu program di HR Kolegia. Ini sudah 1 bulan berjalan dan memang kami targetkan 3 bulan. Itu para pelaku UMKM yang timnya ikut, itu kami kasih free pendampingan selama 2 jam tiap bulannya untuk membahas kondisi human capital yang ada di perusahaannya. Jadi tidak harus materi training yang dibahas, tapi betul-betul dalam ke materi kondisi organisasinya atau kondisi bisnisnya. Dan itu memang bukan hanya sekedar di masalah HR. Kalaupun memang ada masalah terkait yang akan dibahas di pertemuan itu, kami memang sudah buatkan jadwal untuk ketemu. Bahkan ada salah satu yang kategorinya sudah dari UMKM sudah merambah ke startup itu di lokasi kantornya ada di Sidra Pak. Tiap pekan business ownernya dan HR-nya itu ke Makassar Pak, ke Makassar untuk belajar training. Dan ini baru selesai 1 bulan, tinggal 1 bulan terakhir ini. Setelah itu bikin ada kayak semacam ya tugas akhir lah untuk mereview apa yang sudah dipelajari. Nah, itu kami sudah sempat kunjungi juga ke Sidrap untuk melihat lokasinya seperti apa. Kami dampingi lah ceritanya apa yang menjadi kebutuhannya organisasi tersebut untuk bisa lebih stabil atau establish di perkembangan bisnisnya. Seperti itu Pak mungkin pendampingannya, karena memang beberapa program itu selain dari harganya yang berbeda, durasinya juga berbeda, dan memang di awal kita sepakati dulu apa tujuan besarnya. Nanti dari situ baru kita analisa bahwa ketika program A yang dibutuhkan itu budgetnya sekian. Jadi tidak, kalaupun ada budget yang biasanya kami share keluar, itu pelatihan-pelatihan standar yang memang kalau di perusahaan lain mungkin layanannya starting from atau harga yang dimulai dari harga berapa. Tapi kalau kami memang lebih fokusnya kami lihat dulu kebutuhannya sampai apakah memang monitoring atau evaluasi. Mentoring, maksudnya mentoring tiap bulan itu menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan ketika sudah ikuti training atau menjadi mandatori saja. Jadi kalau yang selain mandatori maksudnya hanya komplimen saja, itu sifatnya saya nyantai aja ke ininya, ke bisnis ownernya. Iya. Kalau ada kosong waktunya, saya coba ngobrol lagi untuk melihat perkembangan. Tetapi kalau misalnya di awal butuh, saya langsung setting pertemuan di jam sekian, tiap hari apa misalnya, tiap bulannya. Nah itu langsung ketemu dengan PIC-nya langsung, biasanya seperti itu Pak. Iya. Baik, mungkin karena waktu sangat terbatas ini Pak Didi, ada mungkin hal yang ingin disampaikan dari obrolan kita kali ini sebelum kita tuntaskan obrolan Teras UMKM kali ini. Silakan. Ya. Jadi kalau saya melihat dari tema yang sudah kita bahas dari kurang lebih sejam tadi, memang fokus kita dalam menentukan target itu harus dibarengi dengan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana keterlibatan tim dan komitmennya terhadap menjalankan target dan tanggung jawab tersebut, dan juga bagaimana sebagai seorang leader atau business owner kita bisa memberikan apresiasi terhadap setiap kemajuan yang dilakukan oleh tim, supaya tidak harus berupa benefit uang Pak, tapi ya misalnya memuji, apresiasi, betul, itu yang sangat penting, supaya nanti apa yang kita jadikan target dan dimonitoring, misalnya dimonitoring tiap pekan itu bisa lebih maksimal. Nah, ini program kami ada yang lebih spesifik lagi atau yang lebih spesial lagi. Insya Allah nanti di
hari Kamis tanggal 9 itu kami ada program Man of CEO Pak. Jadi Man of CEO ini nanti kami mengundang the best CEO versi majalah SWA, Bapak Robi Wijaya, sekaligus juga CEO Kala Toyota di Kala Group Pak ya. Jadi ada programnya ini memang menyasar para business owner atau orang-orang yang ingin melihat seperti apa sih menjaga performa tim itu. Artinya ini langsung diceritakan atau berbagi pengetahuan lah dengan the best CEO kami di tahun lalu di 2025. Dan beliau nanti akan sharing dari pukul 13 sampai kurang lebih pukul 15 Pak di Sawaraja Ballroom. Dan kalau misalnya memang ada teman-teman dari pendengar di Pro 4 RRI Pro 4 ini bisa cek Instagram kami di PPBM Kala Institute dan juga bisa melihat di LinkedIn serta TikTok Pak. Jadi memang informasi ini kami masifkan untuk para pelaku UMKM dan juga para pelaku bisnis utamanya Pak. Dan istilahnya materinya itu bisa untuk semua Pak, karena sifatnya hanya sharing sekitar 2 jam saja. Nah itu yang di hari Kamis nanti di Sawaraja Pak. Insya Allah nanti ada kegiatan tersebut yang terkait bagaimana sih caranya menjaga performa tim. Seperti itu mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Didik atas waktunya di siang hari ini ya, bersama di obrolan teras UMKM Pro 4. Dan tentu kita berharap bahwa obrolan kita ini juga bisa sampai ke pendengar kita bagaimana berusaha untuk mempertahankan performa tim di tengah target yang tinggi ya. Karena mengejar target tinggi itu ibarat lari maraton ya. Betul. Jadi bukan lari cepat. Performa yang konsisten, lahir dan batin, yang merasa dihargai dan didengar. Nah, teruslah tumbuh solid, karena target setinggi apapun akan terasa ringan jika dipikul bersama Pak Didik ya. Betul. Nah, tentu di acara obrolan teras UMKM kali ini kita pamit ya. Saya Ruslan dan juga bersama dengan narasumber kita kali ini Pak Didit, Sales Operation Assistant Manager Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen Kala Institute. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga sahabat budaya. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Mudah-mudahan Pak Didit nanti ada lain waktu kita kembali ngobrolin tentang tema-tema yang lain tentunya yang lebih menginspirasi lagi Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.